ini dia 12 materi yang akan saya bahas. Oke, lanjut. Apa sih fisiologi hewan itu? Jadi fisiologi hewan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari fungsi dan mekanisme kerja organ serta jaringan dan sel dalam tubuh hewan. Nah, tujuan dari fisiologi hewan ini adalah memahami bagaimana tubuh hewan mempertahankan kehidupan, merespon lingkungan, dan menjalankan aktivitas biologi seperti bernapas, bergerak, mencari makanan, dan juga bereproduksi. Oke, untuk materi yang pertama itu adalah pengujian nutrisi. Jadi, nutrisi adalah zat gizi yang diperoleh dari makanan dan juga minuman yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh dan berfungsi secara optimal. Nah, nutrisi ini terdapat berbagai komponen, yaitu ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga karbohidrat. Terdapat dua jenis nutrisi, yaitu ada makronutrien dan juga mikronutrien. Nah, untuk makronutrien ini dibutuhkan dalam jumlah besar dikarenakan berperan sebagai sumber energi, sedangkan untuk mikronutrien dibutuhkan dalam jumlah kecil karena fungsinya itu sangat vital untuk pencegahan penyakit. Selanjutnya itu ada energi budget. Jadi energi budget itu merupakan keseimbangan antara energi yang diperoleh dari makanan dengan energi yang dikeluarkan untuk mempertahankan hidup, aktivitas, ekskresi, serta produksi biomasa. Jadi untuk konsep rumus dari energi budget sendiri itu adalah C sama dengan P ditambah R ditambah U dan juga F. Jika energi yang diperoleh itu masuk lebih besar daripada yang digunakan, maka kelebihan energi itu disimpan sebagai lemak. Sebaliknya, jika energi yang digunakan lebih besar, tubuh akan membakar cadangan energi tersebut. Materi yang selanjutnya itu ada homeostatis. Nah, homeostatis sendiri adalah proses biologis menjaga stabilitas kondisi internal tubuh meskipun terjadi perubahan lingkungan eksternal. Nah, tujuan utamanya itu adalah memastikan kondisi internal tubuh tetap optimal untuk mendukung fungsi seluler seperti metabolisme, reproduksi, dan juga adaptasi terhadap stres. Nah, komponen utama dari homeostatis sendiri adalah reseptor, pusat kendali, dan juga efektor. Nah, terdapat beberapa mekanisme homeostatis nih, ada dua, yaitu ada umpan balik negatif dan juga umpan balik positif. Oke, materi yang selanjutnya itu ada peredaran darah. Jadi darah merupakan bagian terpenting dari tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai alat transportasi oksigen, nutrisi, hormon, dan juga zat lain ke seluruh tubuh makhluk hidup. Nah, faktor yang mempengaruhi lama waktu peredaran darah sendiri itu adalah jumlah dan kualitas trombosit. Nah, untuk nilai tekanan darah biasanya itu dinyatakan dalam dua komponen, yaitu tekanan sistolik dan juga tekanan diastolik. Nah, untuk nilai tekanan darah pada orang dewasa itu sekitar 120/80 mm². Yaitu ada diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus sendiri adalah penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah akibat gangguan sekresi insulin. Nah, secara klinis diabetes itu memiliki gejala khas yang dikenal dengan 3P, yaitu poliuria, poliepsida, dan polifagia. Nah, beberapa istilah patologis yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi kadar glukosa darah itu ada dua. Ada hipoglikemia, adalah kondisi ketika kadar glukosa darah turun, sedangkan hiperglikemia adalah keadaan meningkatnya kadar glukosa darah melebihi ambang normal. Nah, terdapat 3 mekanisme diabetes mellitus. Yang pertama itu ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, dan diabetes mellitus gestional. Nah, itu ada respirasi. Jadi respirasi atau pernapasan itu proses menghirup udara bebas yang mengandung oksigen dan juga mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Nah, istilah dari menghirup oksigen itu disebut dengan inspirasi, sedangkan mengeluarkan karbon dioksida itu ekspirasi. Nah, sistem pernapasan atau sistem respirasi itu digunakan untuk proses pertukaran gas, di mana sistem pernapasan itu berperan sangat penting dalam tubuh untuk menunjang kelangsungan hidup. Nah, tujuan utama dari sistem pernapasan ini yaitu adalah pertukaran gas yang dimana melibatkan transfer oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 antara atmosfer dan juga darah. Oke, selanjutnya itu ada gerak dan sistem otot. Jadi jaringan otot itu tersusun atas sel-sel memanjang yang dikenal dengan serabut otot, yang dimana memiliki kemampuan untuk berkontraksi ketika menerima rangsangan dari imbus saraf. Nah, kontraksi sendiri itu memiliki dua jenis ketegangan otot, yaitu ada kontraksi isotonis dan isometrik. Kalau isotonis itu terjadi ketika otot berkontraksi hingga memendek, sedangkan isometrik itu terjadi ketika otot mengalami ketegangan tanpa perubahan panjang. Nah, jaringan otot itu memiliki 4 karakteristik utama, yaitu ada kontraksilitas,
ekstensibilitas, elastisitas, dan juga iritabilitas. Nah, untuk gerakan menekuk atau fleksi dan meluruskan ekstensi itu dilakukan oleh dua jenis otot, antara lain itu ada otot flexor yang berfungsi untuk membengkokkan sendi dan juga otot ekstensor yang berfungsi untuk meluruskan sendi. Oke, selanjutnya itu ada pengujian kepekaan indera pendengaran. Jadi, pendengaran merupakan kemampuan sistem saraf dalam memahami energi suara melalui reseptor mekanik. Telinga merupakan organ pendengaran yang berfungsi untuk menangkap dan merubah bunyi berupa energi mekanis menjadi energi elektrik secara efisien. Nah, sumber bunyi sekaligus secara bersamaan itu memfokuskan pendengaran pada satu sumber suara, meskipun bunyi itu latarnya cukup keras dan disertai percakapan beberapa orang lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai the cocktail party effect. Selanjutnya itu ada reproduksi. Jadi reproduksi adalah salah satu proses biologis yang penting dalam kelangsungan hidup suatu spesies. Nah, faktor yang mempengaruhi proses reproduksi sendiri itu adalah kondisi lingkungan dan juga hormon. Nah, reproduksi pada hewan itu terjadi secara aseksual dan juga seksual. Perkembangbiakan hewan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Untuk perkembangan secara generatif itu ditandai dengan adanya peristiwa perkawinan atau peleburan sel-sel kelamin atau gamet. Sedangkan untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu tidak memerlukan sel kelamin dan terjadi pada hewan tingkat rendah. Yang termasuk perkembangan secara vegetatif itu adalah pembelahan, yaitu ada sistem endokrin dan juga hormon. Jadi sistem endokrin sendiri adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Kelenjar endokrin atau kelenjar buntu itu merupakan kelenjar yang mengirimkan hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang berada dalam jaringan. Beberapa kelenjar endokrin itu ada yang menghasilkan lebih dari satu hormon dan juga ada yang menghasilkan satu macam hormon. Ciri-ciri hormon sendiri itu ada hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin, yang kedua hormon diangkut oleh sel darah menuju sel target, yang ketiga itu hormon mengadakan interaksi, yang keempat itu hormon punya pengaruh mengaktifkan enzim khusus, dan yang terakhir itu ada hormon yang tidak mempengaruhi terhadap suatu skill. Selanjutnya ada materi sifat aksi refleksi sederhana pada manusia. Jadi untuk gerakan refleks atau gerakan yang muncul tanpa disadari atau gerakan yang kita hanya sadari setelah terjadi, itu salah satu contoh gerakan refleks adalah saat jari tangan kita itu menyentuh objek panas, maka tangan itu akan segera melakukan penarikan. Refleks adalah suatu reaksi otomatis yang tidak diperoleh dari pembelajaran dan dapat terjadi berulang kali saat dihadapkan pada rangsangan tertentu. Nah, refleks itu terdiri dari lekung refleks. Nah, lekung refleks ini terdiri dari 5 komponen, yaitu ada reseptor, syarat eferen, syarat aferan, dan juga pusat integrasi dan juga efektor. Dari yang terakhir itu ada regenerasi. Jadi regenerasi adalah salah satu fenomena biologis yang menunjukkan kemampuan organisme untuk memperbaiki atau menggantikan bagian tubuh yang hilang. Nah, proses regenerasi ini berkaitan erat dengan mekanisme fisiologis seperti penyembuhan luka, apoptosis, serta interaksi dengan sel pendukung seperti fibrolas. Nah, untuk spesies atau contoh regenerasi sendiri itu adalah terjadi regenerasi pada kadal kebun. Nah, spesies ini tuh memiliki kemampuan autonomi, yaitu melepaskan ekornya secara sadar sebagai mekanisme mempertahankan diri ketika terancam predator. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan regenerasi sendiri itu adalah spesies dan kompleksitas organisme. Yang kedua itu ada usia, dan yang terakhir itu adalah lingkungan mikrojaring. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi fisiologi hewan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.